Relawan Gerakan Keadilan Rakyat menggelar aksi di depan kantor Bawaslu RI Jakarta Pusat. Ribuan aparat kepolisian disiagakan untuk pengamanan. Massa yang tergabung dalam Relawan Gerakan Keadilan Rakyat yang bertajuk Selamatkan Demokrasi, Tolak Pemilu Rekayasa, menggelar aksi di depan kantor Bawaslu RI Jakarta Pusat. Massa menyampaikan pendapatnya terkait berjalannya pemilu 2024 yang diduga telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Polres Jakarta Pusat telah menyiagakan 1.978 personil untuk mengamankan jalannya penyampaian aksi, serta penutupan jalan untuk kendaraan yang dilakukan secara situasional. Baik itu yang pro ataupun yang kontra, sehingga Polda Metro Jaya menyiagakan setidaknya 1.978 personil, baik itu yang berada di Bawaslu ataupun di KPU. Sementara memang medan dari Bawaslu ini memang berada di Jalan Sudirman, persis Jalan Sudirman, sehingga sampai dengan saat ini kami belum memberlakukan adanya rekayasa lalu lintas. Namun apabila nanti masa semakin banyak dan bertambah, tentunya kami akan melakukan rekayasa lalu lintas dari sejak Bundaran HI menuju ke arah Monas. Ada beberapa poin yang disampaikan, diantaranya mereka meminta Bawaslu dan KPU untuk netral dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian mendesak pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 didiskualifikasi. Aksi Gerakan Keadilan Rakyat yang bertajuk Selamatkan Demokrasi ini juga digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Peserta aksi meminta Bawaslu dan KPU menegakkan aturan sesuai undang-undang dalam penyelenggaraan pemilu. Relawan Gerakan Keadilan Rakyat ini mengawali agenda aksinya di kawasan Patung Kuda, Jakarta hari ini. Massa menyuarakan penolakan atas hasil Pilpres yang diduga dipenuhi dengan kecurangan dan menguntungkan salah satu pasangan calon. Para peserta aksi mempertanyakan Bawaslu dan KPU yang seolah tutup mata dengan beragam laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan pemilu dan tetap meloloskan salah satu pasangan calon usai MK membuat aturan batas usia Capres-Cawapres, padahal keputusan tersebut dinyatakan MK melanggar kode etik. Ingin disampaikan? Baik, hari ini tanggal 19 Februari 2024, kami dari Gerakan Keadilan Rakyat adalah masyarakat yang cinta keadilan, menyikapi pemilu 2024 ini yang syarat akan kecurangan. Sebelum pemilu berlangsung, saat pemilu berlangsung, dan sesudah pemilu berlangsung terjadi kecurangan yang begitu banyak. Tapi tidak ada keterangan apapun yang disampaikan oleh Bawaslu kepada masyarakat. Dan hal ini merupakan kejanggalan. Ya, kita lihat kejanggalan sejak putusan MK terkait batasan usia itu sudah merupakan kejanggalan. Dan lolos salah satu paslon yang menggunakan batasan usia itu menjadi salah satu paslon dalam pemilu. Aksi protes ini diawali dari kawasan Patung Kuda, Jakarta dan berlanjut ke kantor Bawaslu RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Massa menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Mereka menuntut agar proses pemilu 2024 yang curang diusut tuntas. Massa aksi yang tergabung dari Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta Senin siang. Massa aksi ini menilai pelanggaran pemilu terjadi diduga akibat keterlibatan Presiden Joko Widodo dan menuntut agar proses pemilu 2024 yang diduga curang diusut tuntas. Selain itu, pihaknya meminta agar Ketua KPU Hasyim Asyari mundur sebagai Ketua KPU lantaran proses penghitungan suara kisruh melalui Sirekap sehingga diduga terjadi kecurangan. Praktek
praktek curang, ya, kecurangan, segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu ini. Kita tidak hanya fokus pada hasil perolehan suara yang dirilis oleh lembaga quick count yang menurut kami itu menyesatkan, tetapi kita juga harus fokus pada proses pemilu ini dari awal sampai sekarang. Ada bagi-bagi susu, bagi-bagi uang, dan ini sangat viral di mana-mana. Ini Bawaslu harus menyikapi ini, jangan didiamkan saja. Sejumlah personil kepolisian disiagakan lantaran aksi unjuk rasa ini sempat membuat akses jalan Imam Bonjol ditutup. Dari Jakarta, Rian Rahman, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Sengkarut pemilu 2024 terjadi di berbagai daerah, salah satunya di Kecamatan Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ratusan warga menggeruduk kantor Camat Larantuka, menuntut surat suara dihitung ulang dan kotak suara dibuka. Kericuhan terjadi saat warga berusaha masuk dan berteriak di ruang kantor Kecamatan Larantuka. Mereka menggeruduk kantor kecamatan karena menduga adanya kecurangan saat perhitungan perolehan suara. Mereka menuntut PPK membuka 111 kotak suara pemilihan DPRD Kabupaten Kota dan melakukan penghitungan ulang perolehan suara. Memang kondisinya untuk sementara diskosong, tetapi setelah ini dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal. Saya pikir ya seluruhnya transparan sudah terjadi di TPS. Polisi dan TNI tampak berjaga di lokasi guna memastikan kondisi tetap aman dan terkendali. Polisi juga mengimbau agar kekecewaan warga disalurkan sesuai mekanisme yang ada. Ketika ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan pendapat atau merasa keberatan, silahkan menggunakan mekanisme yang ada melalui prosedur. Ada di sini Bawaslu, silahkan sampaikan dengan fakta-fakta yang ada sehingga tidak terjadi bias maupun nanti malah menimbulkan gangguan kamtipmas. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Bawaslu Tangerang Selatan, Banten menangkap basah panitia pemungutan suara yang membuka kotak suara sebelum rapat pleno dilaksanakan. Atas temuan ini, Bawaslu melaporkannya ke KPU karena dianggap menyalahi aturan. Ini diambil dari kotak, Pak, tuh. Tuh dimasukin lagi kan? Bukan dari box kontainer. Bawaslu Tangerang Selatan, Banten memergoki panitia pemungutan suara di Kelurahan Jelupang, Serpong Utara yang membuka kotak suara sebelum rapat pleno dilaksanakan. Aksi tersebut direkam oleh Ketua Bawaslu Tangerang Selatan. Temuan ini dilakukan tim Bawaslu Tangerang Selatan saat sedang memonitoring ke seluruh kecamatan. Saat dipergoki, panitia pemungutan suara berdalih jika dibukanya kotak suara ini untuk mengunggah aplikasi Sirekap karena pada pemungutan suara lalu tidak bisa diupload. Atas temuan ini, Bawaslu Tangerang Selatan pun telah melaporkannya ke KPU karena dianggap menyalahi aturan karena ada prosedur dalam membuka kotak suara untuk direkapitulasi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.